Alhamdulillah pada siang hari ini setelah melaksanakan salat berjamaah seperti biasa. Pegang aja Wan. Pegang aja Wan. Pegang nih. Pegang. Ini yang ini. Hewan. Yang mana? Hewan yang mana? Biar. Boleh pegang aja pegang. Wan. Oh itu. Ya, sebagaimana biasa kajian setelah salat berjamaah insyaallah pada siang hari ini membahas seputar salat tarawih, hukum salat tarawih, masyru'iyah atau bagaimana disyariatkan salat tarawih di saat zaman Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini daripada salat berjamaah dan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah masyru'iyah salat tarawih. Tahu dari bagaimana disyariatkan atau disunahkan salat-salat tarawih. Pertama, tarawih. Apa arti tarawih? Tarawih kalau bahasa Arab adalah kata jamak. Mufradnya bahasa Arab dia ada yang namanya mufrad, ada yang namanya jamak. Tarawih adalah jamak dari tarwihah. Tarwihah. Kenapa salat tarawih dinamakan tarawih? Apa sebabnya? Tarwihah artinya istirahat. Istirahat. Jadi kalau tarawih beberapa istirahat. Tarawih dinamakan tarawih dikarenakan dulu awalnya para sahabat dan bahkan Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat tarawih itu pelaksanaannya lama. Maksudnya surat yang dibaca oleh mereka itu surat banyak-banyak. Terkadang tapi surat di ayat di rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran dan seterusnya. Dan sebagian sahabat menyatakan kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bulan Ramadan sholat tarawih. Mulai kemudian setelah berakhir sholat tarawih dengan witirnya, nggak lama kemudian langsung sahur. Kenapa? Karena itu ada waktu sahur. Jadi bisa kita bayangkan berapa lama sholat Nabi dan para sahabat. Jadi mereka itu setiap 4 rakaat istirahat dulu, saking lamanya mungkin 4 rakaat itu bisa makan waktu sholatnya sejam atau sampai 2 jam. Saking lamanya. Jadi istirahat. Walaupun kita sekarang paling 4 rakaat 5 menit, nggak sampai 5 menit tergantung imamnya. Kalau imamnya cepat banget, kadang-kadang 4 menit sudah kelar 4 rakaat. Ya, tapi tetap juga disunahkan buat tarawih. Paling enggak diselingi dengan doa atau dengan zikir-zikir yang sudah kita tahu sekarang. Sebagian juga bertanya, kenapa kok setiap sholat tarawih di antara 2 rakaat itu diselingi dengan bacaan-bacaan tertentu? Apakah ini bid'ah atau memang disunahkan atau gimana hukumnya? Ya, mungkin sebagian mengatakan, wah itu nggak ada zaman Nabi, emang zaman Nabi dulu tarawih pakai begitu. Dan fadlan minallah wa ni'mah wa barakatuh sampai yang kita tahu sekarang ini gimana? Nah ini bahayanya kalau kita nggak ngaji. Ya, kata ulama disunahkan setiap kita sholat sunnah lebih dari 1 kali sholat, 2 kali sholat, 3 kali sholat. Memisahkan antara sholat sunnah tersebut dengan kalam, berbicara atau berpindah tempat. Misalkan kita sholat tarawih atau sholat ba'diyah zuhur misalkan, atau sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah salam 2 rakaat yang pertama disunahkan buat berpindah tempat. Jangan lagi sholat di sini. Sholat yang kedua pindah ke tempat yang lain. Atau kalau misalkan nggak mau dipisahkan dengan berpindah tempat, paling nggak ngomong, apakah itu zikir atau ngomong dengan temannya. Nah jadi tujuan zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang biasa kita kerjakan di sholat tarawih itu memang sunnah. Ya, karena Allah mengatakan sunnah hukumnya memisahkan antara 2 sholat sunnah dengan zikir atau dengan berpindah. Ya, jadi tidak ada masalah, sunnah. Nah itu artinya
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas thumma ijtama'u fi al-laylati ats-thalithah falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni qad khashitu an tufrada 'alaykum. Ini adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana artinya beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam di bulan Ramadan keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Qasala bi salatihi nas. Sahabat saat itu kalau melihat Nabi melakukan suatu ibadah, pasti mereka buru-buru ya bersegera untuk mengikuti beliau. Jadi enggak mau kalah, istabiqul khairat sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalla bihim fasalla bi salatihi nas. Kemudian melihat Nabi sholat, mereka ikut sholat di belakang jamaah. Jadi apakah disuruh apa inisiatif sendiri mereka langsung sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari pertama, keesokan harinya semua sahabat melakukan al-fadhul nas. Hari kedua udah banyak yang tahu. Ya dari kuping-kuping semalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid. Kalau malam ini keluar lagi yang kita kumpul bareng-bareng sholat bersama beliau. Hari kedua tahu banyak orang. Hari ketiga, semua yajma'u fil lailati dzalika falam yakhruj ilayhi Rasulullah. Di hari ketiga mereka tahu banyak lagi. Tungguin waktu biasanya Nabi keluar, belum keluar juga. Akhirnya enggak keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini Nabi enggak keluar? Akhirnya tunggu besok beliau keluar juga. Ditanya, kenapa ya Rasulullah SAW enggak keluar? 2 malam terakhir engkau keluar melaksanakan sholat sunnah. Apa kata Nabi? Qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni qad khashitu an tufrada 'alaykum. Bagaimana rahmatnya, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Khawatir beban yang dipikul oleh umat ini terlalu besar, kewajiban yang mereka jalankan terlalu besar. Apa kata Nabi? Ya saya tahu kalian berkumpul, banyak dari kalian berkumpul pada malam tersebut untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Kalau aku keluar, kata beliau, itu khawatir nanti jadi wajib. Jadi wajib. Jadi sholat tarawih wajib tempat 20 rakaat. Yang sunnahnya kita ketar-ketir, dimana kalau wajib 20 rakaat. Jadi aku khawatir nanti diwajibkan sholat tarawih hingga aku enggak keluar. Jadi yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Sholat tarawih itu sabit sunnah. Maksudnya dalilnya ada di hukumnya sunnah. Kemudian pertanyaan kedua, disunahkan dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri? Apakah disunahkan dilaksanakan berjamaah atau sendiri-sendiri? Nah ini gimana ceritanya setelah Nabi nggak keluar di malam ketiga? Apakah sahabat terus sholat di malam seterusnya atau enggak? Mereka paham sahabat. Nabi mengatakan, saya khawatir diwajibkan, bukan nggak sunnah, bukan. Ya. Makanya di malam-malam selanjutnya, mereka para sahabat, walaupun Nabi nggak keluar, Nabi sholat di rumahnya, mereka pada keluar, pada sholat di masjid. Sebagian sholat sendiri-sendiri tarawihnya, sebagian sholat berjamaah sama temannya. Ya. Jadi terpisah-pisah. Enggak satu imam. Ya, ada sebagian sholat sendiri, ada sebagian imamnya fulan temannya, ada sebagian imamnya fulan temannya. Terus keadaan seperti ini dari bulan Ramadan ke Ramadan selanjutnya sampai Rasulullah. Begitu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti itu salat tarawih. Nah, akhirnya datang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau melihat semakin banyak orang muslim setiap waktu, semakin banyak orang yang salat tarawih. Nah, beliau melihat apa yang lebih maslahat bagi mereka. Nah, gimana kalau misalkan sholat tarawih kita jadi pakai satu imam aja udah. Jadi semuanya satu imam. Hingga akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, salah satu orang yang menghafal Al-Quran, sahabat Nabi, untuk menjadi imam. Jadi semenjak zaman Sayyidina Umar bin Khattab sholat tarawih satu imam. Ya, nggak ada lagi yang terpisah hingga sampai sekarang. Pertanyaannya, memang boleh kita ikutin Sayyidina Umar padahal Nabi nggak ngelaksanain? Oh, boleh aja. Ya.
enak bila perintahkan, tapi hukumnya bahkan sunnah, bahkan wajib hukumnya sekarang ya. Hukumnya wajib. Naik pesawat pergi haji wajib apa enggak? Wah, Nabi nggak naik pesawat pergi haji. Nah, dulu nggak ada pesawat, berarti kita nggak boleh pergi haji kan? Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalian peganglah oleh kalian sunnah-sunnahku dan sunnah ajaran khulafa, pemimpin atau khulafa rasyidin yang empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali yang ada setelahku. Allahu alaihi bin nawajid. Pegang erat-erat apa yang mereka sampaikan, bukan dari lidah mereka. Pasti mereka telah mengetahui sebelum dari Rasulullah SAW, nggak sampai aja sama kita. Ya. Jadi sholat berjamaah semenjak zaman Sayyidina Umar. Nah, kemudian seputar rakaat sholat tarawih. Seputar rakaat sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini berapa rakaat sih? Ada yang bilang di bagian sono 8 rakaat aja udah. 20 rakaat, Nabi tak sholat 20 rakaat. Ya. Bagian mari 20 rakaat aja, 8 rakaat kita. Ajaran apa? Belasan lagi 36, belasan lagi tak sholat tarawih ya. Ada beribadah beribut dan nggak sholat tarawih dan sekalian. Ya pada ribut sholat tarawih aja. Nah, yang benar yang mana? Kita mesti tahu yang benar yang mana. Yang tepat yang mana? Sesuai yang disampaikan oleh ulama yang mereka ambil dari para sahabat dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat tarawih ini rakaatnya, jumlah rakaatnya itu ada perbedaan pendapat, ikhtilaf antara fuqaha, antara ulama. Sebagian mengatakan, dan pendapat ini yang paling banyak dipegang oleh ulama, yaitu 20 rakaat sebagaimana kita laksanakan seperti biasa. 20 rakaat. Ini paling banyak. Dan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan mazhab Imam Abi Hanifah 20 rakaat semua. Ya. Adapun mazhab Imam Syafi'i sedikit beda. Khusus bagi penghuni Madinah atau orang yang ada di Madinah Munawwarah, Madinah salatnya itu boleh sampai 36 salatnya, 36 rakaat. Khusus yang ada di Madinah Al Munawwarah boleh 36 rakaat, tambah witir 3 jadi 39. 39. Selain orang Madinah nggak boleh, 20 aja udah banyak ya. Tambah 3 witir jadi 23. Witir nggak mesti 3 lah. Witir ini 3 boleh, 5 boleh, maksimal 11 ya. Cuman yang kita biasa laksanain 3 aja. Kebanyakan takut pada nggak mau. Ya kalau misalkan mau witir 11 tambahin boleh aja. Tapi yang biasa kita laksanain 3 rakaat secara berjamaah. Nah, ini madhab para fuqaha, madhab 4 yang mu'tabar, yang diakui madhabnya. Selain madhab 4 ini dalam masalah fikih nggak diakui, nggak boleh ditaklid, nggak boleh diikutin. Ada madhab fulan, apalagi ulama-ulama baru sekarang ya, mengklaim diri ini lebih hebat dari ulama-ulama terdahulu ya, bilang fulan dalam masalah ini, imam ini salah, imam Syafi'i salah, imam Malik salah, dia yang paling benar. Nah, repot ya, kita nggak tahu kita benar. Ini jadi madhab para fuqaha di jumlah sholat tarawih. Ada juga memang sebagian sahabat mengatakan ini madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal, terakhir madhab Imam Malik. Imam Malik ada 2 riwayat dari pengikutnya. Riwayat pertama mengatakan sholat tarawih menurut beliau adalah 36 rakaat. Bagi tidak hanya bagi orang Madinah, umum orang Madinah, orang Indonesia, orang mana, 36 rakaat ya. Itu pendapat yang ini nggak kita ambil lah kalau banyak. Kita nyari pendapat yang dikit. Ada kan pendapat yang dikit? 36 Pak, 20 udah capek masa-masa 36 Pak, susah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua mengatakan tarawih itu 46 rakaat menurut Imam Malik. 2 riwayat apalagi 46, 30, 20 kita nggak sopan, 30, 46 lagi ya. Tambah witir 3, 49, hampir 50 rakaat, hampir 50 rakaat. Nah, ini madhab a'immatul arba'ah. Walaupun dulu di saat zaman sahabat itu sebagian dari mereka bahkan sampai ratusan sahabat, bahkan sampai ratusan sahabat. Ya, cuman pendapat yang mu'tabar sekarang yang boleh kita ikutin yang tadi, pendapat imam yang
Nah sekarang kalau ada orang nanya sama kita, akan ada hadisnya, kata Sayyidina Aisyah, apa? Hadisnya bunyi, dijelaskan. Mereka mengatakan ada hadis dari Sayyidina Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi nggak pernah sholat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11. Tarawih berarti 11, pakai witir 3. Wa amma ma warada 'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wa la fi ghairihi 'ala 11 rakaah. Nah, ini hadis yang menjadi dalil pegangan bagi orang yang mau sholatnya 8. Sebenarnya sih mereka bukan berpegangan sama dalil, berpegangan sama hawa nafsu mereka. Cari yang paling dikit aja. Nah, yang paling dikit pada ini yang saya ambil. Dia paling ringan bahwasanya bukan berpegangan pada dalil. Nah, ini hadis yang dipegang oleh mereka. Apa kata Sayyidina Aisyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi 'ala 11. Nabi di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan itu salat malamnya enggak pernah lebih dari 11. Kata Sayyidina Aisyah. Jawabannya gimana? Kita kalau ada yang nanya ke kita jawabannya kayak gimana? Ulama mengatakan hadis ini yang dimaksud oleh hadis ini adalah sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu maksimal 11 rakaat, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan maksimal 11 rakaat. Adapun sholat tarawih ini ya bukan menggunakan dalil yang ini. Jadi yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat, 11 plus witir ya enggak ada. Mereka orang yang mau mencari keringanan dalam agama. Ada yang gampang. Kemudian sedikit hukum tentang sholat tarawih ya. Waktu sholat tarawih mabaina sholat isya wa sholat fajr. Ya, antara sholat isya dan tulu'il fajr. Kalau belum sholat isya nggak boleh sholat tarawih ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid, tahu-tahu udah sholat isya, buat tarawih aja dan sekarang jamaah nanti sholat isyanya habis tarawih nggak boleh. Sholat tarawihnya nggak sah. Jadi kalau misalnya udah buru tarawih duluan di musola di masjid, apa kita sholat isya sendiri. Setelah itu baru sholat tarawih berjamaah. Kalau ada yang kurang, sholat sendiri aja. Sholat tarawih sah mau dilaksanakan jamaah sah. Kalau di tengah buru misalkan lagi kerja atau lagi ada urusan, nggak apa-apa di rumah sholat sendiri. 20 rakaat ya. Mau pakai Bilal juga nggak apa-apa, cuma Bilal sendiri aja. Imam dia juga, Bilal dia juga, doa dia juga ya. Kalau nggak pakai Bilal juga nggak apa-apa. Sholat tarawih. Ini waktu sholat tarawih. Kemudian kapan waktu yang paling afdal melaksanakan sholat tarawih? Ulama mengatakan waktu yang paling afdal melaksanakan sholat tarawih fi jawfil lail atau fi muntasifil lail, pertengahan malam. Atau paling enggak jangan awal-awal banget, jangan habis isya banget. Ini paling sunnah ya. Kenapa? Karena Nabi saat itu sholat tarawih jam segitu. Dia jam 9 paling enggak, atau jam 10 atau jam 11 tarawihnya baru mulai. Namanya juga sholatul lail qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Tapi kalau misalkan sholat tarawih habis isya banget enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa daripada kagak sama sekali. Ya. Mungkin ulama-ulama kita sholat tarawihnya habis isya banget ya mungkin melihat yang lain juga kalau misalkan enggak begitu ada pada kagak sholat tarawih semua. Ya ada bagusnya. Ini waktu yang paling berapa? Terus niatnya gimana? Niat sholat tarawih. Ya, niat sholat tarawih, usolli sunnatan minat tarawih. Kemudian kalau dia jadi makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imaman lillahi ta'ala, pakai min ya, pakai min. Usolli sunnatan minat tarawih, raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau nggak pakai min juga nggak apa-apa. Tapi bagusnya tambahin min. Kenapa? Karena sholat tarawih 20 rakaat. Yang kita laksanakan per sholat itu cuma 2 rakaat. Jadi artinya apa? Saya niat sholat tarawih, saya niat sebagian dari sholat tarawih. Sholat tarawih totalnya 20, itu sholatnya 22. Jadi niatnya itu usolli sunnatan minat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian terakhir, bacaan apa yang disunahkan ketika kita sholat tarawih? Ya, bacaan. Nggak ada bacaan khusus atau surat khusus yang disunahkan dibaca ketika sholat tarawih. Bebas. Bagusnya itu khatam ya. Setiap malam 1 juz. Jadi akhir malam di bulan Ramadan itu khatam. Bagusnya. Bagusnya kalau tarawih setiap malam 1 juz. Kalau misalkan jamaah masjidnya musolanya majelis pada nyanggupin. Kalau nggak nyanggupin ya yang lain juga nggak apa-apa. Ya kayak sekarang al-hakumat sama guru, walaupun ada yang mengatakan makruh sebagian, tapi ada ulama lain yang mengatakan nggak apa-apa. Al-hakumat sama atau baca yang lain juga nggak apa-apa. Bebas. Yang penting baca surah. Kurang lebihnya mungkin sekian hal-hal
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.